Kami di sini Ya. dengan mutu kami prima, proporsional, ramah, kemudian inovatif, akuntabel terhadap semua pasien, dan itu juga saya tekankan kepada semua seluruh staf puskesmas untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan mutu kami. Kalau kendala pasti banyak sih Pak ya. Pertama itu dari mungkin ya namanya satu instansi pasti ada yang mungkin tidak sevisi sama kebijakan kita, itu pasti ada, itu tantangan semua pemimpin sih. Tapi itulah uniknya seorang pemimpin ya Pak. Konon cerita di Puskesmas dulu langganan banjir. Oh itu iya. mengalami sendiri Bu di sini. Iya, kita pernah banjir dulu. Dulu awalnya bukan begini bangunan kita. Dulu awal kita panggung. Jadi di bawah itu ada rawa, gitu kan, sungai kecil ada di samping puskesmas. Nah, ketika kondisi Batanghari banjir meluap, nah jadi kita luapan ke sini juga dari Batanghari sungai kecil tadi gitu kan. Nah, jadi itu harus pakai perahu sih dulu. Pakai perahu, iya, ke sini dari jalan raya ke puskesmas itu kita harus jemput pakai perahu pasiennya untuk berobat ke puskesmasnya. Itu kondisi kami dulu. Dan pemirsa, perjalanan kurang lebih 2,5 jam saya bersama tim Jambi TV akhirnya sampai di Puskesmas Durian Luncuk. Kita akan lihat bagaimanakah pelayanan dan juga fasilitas di dalam. Perjalanan Batanghari Super Tangguh Show kali ini membawa kami ke Puskesmas Durian Luncuk yang berlokasi di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di 11 desa dan 2 kelurahan dengan beragam tantangan. Berstatus sebagai puskesmas rawat inap, fasilitas ini didukung oleh tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta layanan penunjang seperti pemeriksaan USG untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan pelayanan pasien. Berbagai kasus penyakit ditangani setiap harinya, mulai dari hipertensi, gangguan lambung, ispa, hingga penyakit kulit seperti gatal-gatal dan cacar yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dan saat kami tiba di lokasi, tim medis tengah menangani seorang pasien dengan kondisi demam tinggi disertai munculnya bintik-bintik merah di hampir sekujur tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut didiagnosa mengalami cacar air dan langsung mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Kondisi ini menjadi gambaran nyata bahwa penyakit menular masih menjadi tantangan di wilayah ini, sehingga peran puskesmas tidak hanya sebatas pengobatan, tetapi juga edukasi dan pencegahan agar penyebaran penyakit dapat ditekan. Selain sayur, selain buah, nanti ya. lagi dengan Iya nih cacar nih. Gatalnya enggak seluruh badan ya? Kaki-kaki juga. Nah, lengkap nih. Di badan coba tengok kan, buka dikit. Sah nih, yo, enggak salah lagi. Cacar air. Abang pernah kena cacar air? Enggak pernah, Baru inilah ya. Jadi kalau cacar air itu selama 24 jam menyebar seluruh badan. Biasanya penularannya lewat ketularan udah yang kena, itu ada yang kena di rumah. Ketularan yang pertama. Yang kedua, daya tahan tubuh lagi rendah. Nah, kalau daya tahan tubuh kita lagi rendah, otomatis mudah terserang virus. Penyebabnya virus varicella namanya. Jadi ya, nanti minum obat, vitamin, obat cacarnya di resepin ya. Selain penanganan pasien umum, pelayanan kesehatan ibu juga terus berjalan di Puskesmas Durian Luncuk. Saat kami berada di lokasi, terlihat seorang ibu hamil tengah menjalani pemeriksaan USG untuk memantau kondisi janin.
Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi sejak dini, sekaligus menunjukkan komitmen Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh, tidak hanya saat sakit, tetapi juga dalam upaya menjaga kesehatan. Nah, jenis kelaminnya nih ya. Nah, kita nggak kelihatan hasilnya, jadi kemungkinan cewek lagi. Tapi ya kita tunggulah nanti ya, atau ibu USG ulang lagi. Gitu. Karena kita kalau di Puskesmas ini biasanya yang kita periksa itu ini posisi ketubannya gimana, balinya kayak mana, terus detak jantung bayinya. Kalau untuk jenis kelamin itu istilahnya tuh kita untung-untungan gitu. Kalau dapat alhamdulillah gitu ya. Nah, cuman yang jadi itu sekarang ibu di usia 26 minggu ini apa sih namanya? Posisinya nih masih di atas kepalanya. Nanti kita ajarin sujud. Ya. Puskesmas Durian Luncuk juga menyediakan layanan rawat inap bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan. Dalam prosesnya, kondisi pasien dipantau langsung oleh dokter, sehingga setiap perkembangan dapat segera ditindaklanjuti dengan penanganan yang lebih tepat. Pelayanan ini memberikan rasa aman bagi pasien, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal di bawah pengawasan tenaga medis. Keluhan hari ini gimana? Mendingan. Apa yang dirasa? Sekarang ini tinggal Tengkuk ya sakit ya. Pusing kepala, pusing. Muntahnya masih muntah sudah tidak lagi. tidak lagi. Ya. Makan nggak mau. Makan mulailah dikit-dikit. Perutnya sakit nggak masih? Coba kita lurus dulu ya. Ya. Kita periksa dulu. Apa ya Bu ya? Ya. Tensi biasa tinggi Bu? Tidak, Tidak pernah tinggi ya? Tidak. Gula darah? tidak penuh saya. Tidak. Pagi ini lah makan belum? Sudah. Sudah. Maaf nyangkut. Coba. Ini sakit? Tidak. Tidak ya? Tidak ada sakit lagi berarti ya? Iya, Enak ya? iya. Balik tadi cerita ya? Nah, dah. balik. Biasanya rata-rata diagnos yang ditemukan dari warga sekitar atau pasien yang datang apa, Dok? Tergantung sih, kalau misalnya di poli itu Yap. yang paling sering itu hipertensi, terus gastritis kayak sakit lambung, demam, batuk pilek itu ispa, sama gatal-gatal yang sering. Sama kalau usia sudah agak tua itu biasanya sakit-sakit kaki, osteoartritis. Apa harapan ke depan Puskesmas Durian Luncuk ini? Harapannya yang pastinya Ya. kita lebih baik lagi gitu, kita dapat melayani masyarakat dengan bagus, jadi masyarakatnya itu sehat, kitanya sehat. Kami juga sempat berbincang dengan seorang pasien lansia yang tengah menjalani perawatan yang merasakan langsung manfaat dari hadirnya Puskesmas Durian Luncuk. Baginya, keberadaan Puskesmas ini sangat membantu, terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau. Dengan Datuk siapa tuh? Pak Abdul Khalid. Pak Abdul Khalid. Iya. Ini kesini berobat atau cek kesehatan? Datuk? Cek kesehatan. Cek kesehatan. Memang setiap bulan atau kapan? Kadang-kadang itu 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali cek kesehatan. Mengusung slogan Prima, profesional, ramah, inovatif, mudah, dan akuntabel, Puskesmas Durian Luncuk terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan moto, Anda sehat, kami bahagia, setiap tenaga kesehatan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, menjadikan kepuasan dan kesembuhan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Salah satu keunikan Puskesmas Durian Luncuk adalah wilayah pelayanannya yang mencakup komunitas suku anak dalam atau SAD, yakni di Desa Hajran dan Desa Sungai Terap yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan.
Hal ini terlihat saat tim puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi PM malaria di Desa Hajran, menyusul adanya laporan dugaan kasus di kalangan warga suku Anak Dalam. Tim surveillance langsung turun ke lapangan melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel darah, serta edukasi terkait pencegahan malaria. Pendekatan yang digunakan pun bersifat humanis dan menyesuaikan dengan kearifan lokal agar dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Durian Luncuk tidak hanya dilakukan di dalam gedung, tetapi juga menjangkau komunitas rentan dengan tantangan yang berbeda. Ya, kalau di daerah Hajran ya, daerah Hajran itu paling sering kita temukan penyakit-penyakit yang menular seperti ini malaria. Ya, malaria itu paling tinggi. Kalau informasinya sepengetahuan saya 5 kasus pasien yang menderita malaria. Di bulan ini tahun ini atau di tahun kemarin. Nah, itu yang 5 orang itu biasanya yang kami temukan itu rata-rata dari suku Anak Dalam. Jadi kelima-limanya itu suku Anak Dalam di Desa Hajran. Selebihnya masyarakat yang biasa yang masih ringan lah itu. Nah, bicara gituan. Kendala, ini kan suku Anak Dalam agak sedikit spesial lah kita Ya, penangannya. betul. Kendala gimana dok? Kalau yang pertama sih sebenarnya bahasa mereka kadang-kadang ya kurang dipahami juga. Oh. Yang kedua, cara kita menyampaikan ke mereka. Jadi merekanya kadang ya nggak ngerti juga apa yang kita bahasakan apa kayak semacam isyarat juga kan sampaikan ke mereka. Nah, jadi misalnya kalau kita mau kayak semacam dijelaskan misalnya induk ya, kalau kita nyebutkan ke orang tuanya itu induk nanti minum obatnya rutin ya, nanti kontrol lagi obatnya diminum rutin sampai habis. Nah, itu yang malaria kan nanti setelah habis obatnya kontrol lagi, jangan lupa kesini lagi datang atau kadang ya kita harus empatinya harus lebih ekstra lagi. Di balik kuatnya pelayanan UPTD Puskesmas Durian Luncuk, terdapat sosok kepala puskesmas perempuan yang tangguh dengan komitmen tinggi dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Di puskesmas ini terdapat program yang dinamakan Pempek Sulam atau pemantauan pengobatan suku Anak Dalam sebagai langkah nyata dalam memastikan keberlanjutan pengobatan bagi komunitas suku Anak Dalam. Melalui program ini, tenaga kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga melakukan pemantauan langsung, pendampingan, serta edukasi agar pengobatan berjalan tuntas dan tepat sasaran. Inovasi ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang kuat mampu melahirkan solusi nyata di tengah tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Sesuai kami di sini dengan mutu kami prima, proporsional, ramah, kemudian inovatif, akuntabel terhadap semua pasien, dan itu juga saya tekankan kepada seluruh staf puskesmas untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan mutu kami. Kalau kendala pasti banyak sih Pak ya. Kalau pertama itu dari mungkin ya namanya satu instansi pasti ada yang mungkin tidak sevisi sama kebijakan kita, itu pasti ada, itu tantangan semua pemimpin sih. Tapi itulah uniknya seorang pemimpin ya Pak. Konon cerita di puskesmas dulu langganan banjir. Mengalami sendiri Bu di sini. Iya, kita pernah banjir dulu. Dulu awalnya bukan begini bangunan kita. Dulu awalnya kita panggung. Jadi di bawah itu ada rawa gitu kan, sungai kecil ada di samping puskesmas. Nah, ketika kondisi Batanghari banjir meluap, nah jadi kita luapan ke sini juga gitu, dari Batanghari sungai kecil tadi gitu kan. Nah, jadi itu harus pakai perahu sih dulu. Pakai perahu, iya, ke sini dari jalan raya ke puskesmas itu kita harus jemput pakai perahu pasiennya untuk berobat ke puskesmasnya. Itu kondisi kami dulu. Alhamdulillah sudah direnovasi, ditinggiin istilahnya. Ditinggiin, ditimbun. Saya keliling-keliling memang luar biasa, banyak ruangan, dan ini seperti rumah sakit karena ada ruang perawatan, ada AC. Iya. Ini seperti
kelasnya rumah sakit lah. Sudah Pak. kelas rumah Ini luar sakit. biasa agak berbeda. Iya, kalau untuk kelurahan kita sini rata-rata mereka menyebut sini bukan puskesmas sih, Pak. Lebih ke rumah sakit. Rata-rata ya orang-orang masyarakat sini kan Karena mungkin fasilitas tadi ya. iya, karena sudah mirip rumah sakit sih gitu nah kan. Kalau untuk suku anak dalam kita ada 2 wilayah, itu di Sungai Terap dan Desa Hajran. Jadi kami kemarin ada buat inovasi sih Pak, itu luar gedung kita lebih ke pemantauan dan pembinaan mereka. Jadi kami sebut itu inovasinya pepek sulam. Aduh lapar. Pepek sulam ya Pak, Beda kita pasang. Jadi pepek sulam tuh pemantauan Sulam dan ya? pengobatan suku anak dalam. Jadi kita ada jadwal atau ketika mereka butuh kita sakit, kerennya sekarang gitu, temenggungnya itu sudah punya HP. Jadi mereka walaupun tidak bisa menulis, tapi mereka bisa voice note suara. Jadi ke saya langsung juga ada, kadang ke perawat khusus SAD-nya juga ada. Kita itu kendala kita memang si ambulan cuma 1. Jadi ketika ada kejadian beruntun seperti kecelakaan kemarin, kondisi meninggal pasiennya, kita kerjasama sama desa. Nah, untungnya itu desa punya ambulan, jadi rata-rata di sini desa yang sudah punya ambulan itu udah 5 desa sih dari 13 wilayah kita. Berarti ada 6 ambulan sama Iya, puskesmas sama ya. di sini. Jadi nanti paling nanti kita telepon untuk super ambulan desanya. Karena tadi pernah membludak pasien di sebelah itu di Ranap, rawat inap kami, mungkin penambahan kamar. Kamar pasien sama ruang ini mungkin ruang administrasi karena memang kami kurang. Jadi memang semua program kami kan ada ruang program lintas klaster, Nah, terus klaster 1 gitu kan. Nah, yang rata-rata itu yang klaster 1 itu kan situ ada yang keuangan. Nah, keuangan itu tidak ada ruangan, jadi harus menumpang. Nah, itu paling mungkin kami Padahal keuangan banyak uang nggak bukan ya? Beda ya. Jadi harus bergabung, nah kayak gitu. Jadi mungkin masih kurangnya ruangan sih. Komitmen kami sebagai segi pelayanan kesehatan ya Pak ya, mungkin lebih melayani masyarakat tanpa pilih kasih. Terus juga sebagai mengikuti sekarang isu nasional itu stunting. Nah, mungkin kita juga ikut dalam program itu pencegahan stunting dengan edukasi ke keluarga pasien, kemudian juga untuk pemberian dari makanan tambahan dari puskesmas juga ada bantuannya gitu. Ayo masyarakat wilayah kerja puskesmas Luncuk untuk cek kesehatan, jangan menunggu sakit. Cegah, deteksi dini penyakit seperti penyakit jantung, kemudian stroke, hipertensi. Nah, itu bisa kita cegah dengan gaya hidup sehat dan rajin memeriksa kesehatan berkala ke puskesmas terdekat. Terima kasih. Luar biasa. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, Puskesmas Durian Luncuk membuktikan bahwa pelayanan kesehatan tetap bisa hadir secara maksimal dan menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling rentan, termasuk suku anak dalam. Melalui inovasi, dedikasi, tenaga kesehatan, serta kepemimpinan yang kuat, puskesmas ini tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga pusat harapan dan perubahan. Dan inilah potret nyata pelayanan kesehatan yang tidak menyerah pada keadaan, melainkan terus bergerak, menjangkau dan memastikan setiap masyarakat mendapatkan haknya untuk hidup sehat sebagai bagian dari semangat Batanghari Super Tangguh.